Halo, Islam Kristen, Bang. Islam. Silakan, Bang. Ada yang mau ditanya? Mau nanya soal halal, halal sama haram. Soalnya di agama saya nggak ada yang bisa jawab gitu. Oh, pertanyaannya, Bang. Soal halal dan haram. Oke. Apa arti halal? Apa arti haram? Eh, saya kan sering nanya sama Ustadz nih. Halal sama haram tuh kan yang baik tuh halal ya. Oh, yang baik itu halal. Oke, lalu? Mungkin Mbak bisa ikut membantu juga. Kalau nggak bisa jawab ya, ya mungkin saya juga meragukan keislaman Oh, saya pertanyaanmu gitu. apa? Nanya aja belum kok mungkin nggak bisa jawab. Gini Apa gini, sih? tolong bantu jawab aja Ya. masalah halal dan haram. Kan Iya, yang apa bagus itu tuh. halal? Saya tanya. Sesuatu yang baik itu halal gitu. Nah, yang Oke. jelek kan haram. Kalau menggauli budak itu halal atau haram? Ya haram dong. Oh, berarti nabimu nggak bisa membedakan mana haram dan halal. Nah itu makanya saya jadi pertanyaan. Kenapa nabinya Islam nggak bisa membedakan mana yang perbuatan baik, mana yang tidak? Udah itu mah saya ngerti lah. Cuma yang jadi pertanyaan tuh Jangan cepet kenapa? nyerah dong, ayo dong. Kenapa gitu haram dipakai apa nama masjid? Apa? Di Makkah kan ada yang namanya Masjidil Haram. Ah, Kenapa nggak Masjidil Halal gitu, Pak? loh, tanyalah sama Islam. Nah, justru itu. Islam itu nggak ada yang ngerti, nggak ada yang bisa jawab sampai sekarang. Oh, Islam aja nggak ada yang tahu. Nah, makanya saya nanya ke Mbak, siapa tahu ngerti, bisa gitu. Oh, Anda memangnya Islam atau Kristen? Saya Islam. Hmm, kira-kira ya, nabimu bisa nggak ngejawab itu? Mungkin nggak bisa juga sih. Oke, kalau Allah, Allah tuh saya jadi bingung justru itu jadi saya melakukan juga. ya udah, ateis aja, Bang. Nah, itu mungkin cocok. Mbak nggak bisa jawab, Mbak. Bisa, Nah, tolong dong jawab dong. tapi asal-asalan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting saya tahu kenapa Masjidil kok haram gitu. Iya, Kenapa? karena belum ada label MUI di masjidnya, Bang. Coba besok-besok ya kamu minta label MUI lah. Halal. Soal pertanggalan juga kok masih ada satu Muharram. Kenapa bukan satu Muhalal? Ya, mungkin itu. Mungkin ada yang mendengar Islam, ada yang bisa jawab. Itu susah sih. Susah sih itu orang Islam juga nggak bisa jawab itu, Bang. Nggak bisa ya Pak ya? Iya. Nah, makanya saya jadi meragukan juga sama ya mau nggak mau Islam Iya. gitu meragukan. Lokat aja, Bang, udah, Bang. Kalau saya jadi abang sih lokat dulu, Bang. Jadi ateis aja dulu, Bang. Minimal makan babi dulu sana. Oh udah. Ya babi udah makan. Makan babi, Jo. Enak, Makan. Enak lah. sedap. Aslinya saya makan Bang. Ini hotel ini nyamar ini hotel ini nyamar nih. Nah, itu nyamar katanya Bang Jaya. Wah, Betul Bang nggak? Jaya nyamar. Wah, demi Allah, anak saya Islam Enggak, semua. dia Islam. Dia Islam. Dia Islam. Yuk, syahadat dulu, syahadat Dia dulu. Islam yang Saya berlogika. Syahadat dulu, Bang Jaya, syahadat. Coba sadat dulu coba sadat ayo. Syahadat. Sadat. Oke. Asyhadu Ayo. alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan? Nah, sah. Ayo, Bang Ali sekarang syahadat, Bang Ali. Terus. Bang Ali. Ini Bang Ali berarti bukan Islam. Syahadat dulu, Bang Ali. Coba. So, supaya saya nggak ragu Wah, sama Islam. nyamar si tolong Ali. jawab. Ini Ali nyamar nih. Nyamar lu. Nyamar Lu nih Ali. Ayo. ngomong-ngomongin orang nyamar lu sendiri, kebiasaan. Saya ngikutin TikTok live Mbak ini udah lama Mbak, cuma baru masuk sekarang. Apa, Bang? Pengen dibaptis ya?
kalau boleh jujur nih, Enggak, baptis dia sekarang. Tadi disuruh kau asadu Allah nggak mau. Lanjut Bang Mister. Lanjut Bang Jaya. kalau boleh jujur anak saya yang perempuan tuh pengen masuk gereja. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Benar. Tepuk tangan Mau dulu ngapain tak. Bang? Gak ada kotak amal loh di gereja. Cuma di kan saya daerah Bandung nih Mbak. Hmm. Cuma di daerah Bandungnya kan Bandung Selatan tuh nggak ada gereja. Jadi susah. Ah, banyak gereja di Bandung. Banyak Ya kalau banyak. di kotanya, kalau di Bandung Selatan kan jauh tuh nggak ada. Itu teman-teman yang di bawah yang Bandung Selatan, tolong kontak abang ini ya. Malahan saya pernah ikutin GBN apa yang di Jakarta itu. Apa GBN? Enggak ada GBN itu GBHN. apa kan? Garis Besar Haluan Negara. Bukan ya apa? Bimbingan doa dari Kristen juga. Oh. Saya pernah ikutin itu di acara Global TV. Ya, teman-teman dibantu ya ini Bang Jaya ya. Biar segera lockout. Ini Ali. Tapi kalau Ada GBI katanya. Hmm. Gereja Pasundan Pak ada. kalau anak saya semua masih Islam. Saya juga Islam, cuma sekarang nggak ada pertanyaan itu, nggak ada yang bisa jawab di tempat kerja juga. Teman juga yang Ustadz nggak bisa jawab. Tapi Bapak jangan langsung lockout dari Islam karena nggak bisa ngejawab pertanyaan itu. Tapi Bapak harus cari tahu apakah Allah bisa menyelamatkan kamu atau tidak. Itu. Nah, Kalau justru ketimbang itu. ngejawab-jawab kayak gitu Pak, bisa dengan asumsi dan cocokologi. Tetapi soal keselamatan, cuman Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan. Di luar dari Tuhan Yesus, itu ilah-ilah nggak pernah ada yang bisa menyelamatkan. Betul juga sih. Yesus, siapa Tuhanmu? Apa sih? Syahadat dulu Ali. Syahadat kok Ali. Bukan Islam ini Ali nih. Ali. Biasanya kalau namanya Ali-Ali gini ini si A ya teman-teman ya. Hati-hati ya. Berapa lama ini tuh udah bingung agama sendiri gitu. Ya nggak apa-apa Bang. Nanti ada yang di Bandung Selatan biar dibantu teman-teman di bawah ya. Oh ada ya? Ada. Buat temen yang bantu Bang Mister Jaya kan BPJS aktif ya. Aktif. Sebetulnya mah banyak pertanyaan sih yang meragukan, banyak ayat-ayat yang nggak mengerti juga. Ayat apa? Ayat Alkitab. Teman-teman bantu tap-tap layar supaya room ini kuat. Teman-teman bantu tap-tap layar. Ini bener-bener Oten yang nyamar ya. Si Ali ini nyamar ya. Ternyata lu Oten ya Ali ya. Parah loh. Buat apa nyamar ya? Iya si Ali nih ngapain? Lu nuduh-nuduh orang, nggak tahu-taunya lu nyamar. Justru itu saya begini tuh karena apa? Ada keraguan gitu. Apakah saya harus menyembah Allah atau harus berpindah keyakinan gitu? Cari tahu dulu bang, itu paling penting. Mengenal dulu Allah yang abang sembah, ya. Besok ke rumah Bang, saya baptis. Apa sih? Ali ya. Boleh kalau mau dibaptis sekarang sok. Jangan bang. Cari tahu dulu tentang Allah yang kamu sembah selama ini, gitu. Apakah dia benar-benar Allah atau hanya mengaku-ngaku Allah? Gitu. Saya begini tuh udah dari tahun 2018 udah mulai goyah gitulah. Mhm. Pertama sekali goyah itu gara-gara apa bang? Gara-gara doa saya tuh nggak ada yang dikabul gitu. Memangnya abang kira Tuhan itu ada atau Tuhan itu hadir hanya untuk mengkabulkan keinginan? Nggak juga sih. Belum tentu, oke. Tetapi Cuma, sekedar, nah ini kan saya cerita dikit nih. Jangan. Cuma karena saya pernah ikut yang GBN itu kan. Nah saya pernah didoakan tuh sama orang Jakarta. Tiga hari dari situ saya dapat kerja. Kok ngeri kali Tuhannya gercep. GBN itu Kristen.
Wah, ada Iya, tanda-tanda ini Bang. kok kenapa Tuhannya Kristen sama Tuhannya Islam, kok yang didengar Tuhannya Kristen gitu. Saya sholat 5 waktu, malah yang subuh nggak suka orang lain malas tuh saya rajin gitu. Tapi doa saya nggak ada yang didengar gitu. Tuhannya Kristen kan hidup Bang. Allah yang hidup pasti merespon apa yang kamu minta. Kalau Tuhan yang Sholat subuh Bang, berapa rakaat? Kalau sholat subuh, ayo, 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 ayo. hidup di bawah dulu ya Sholat Ali. subuh 2 Lu mah rusuh rakaat. banget sih Li. Kalau Tuhan yang ngaku-ngaku hidup tetapi tidak bisa merespon, nah itu harus jadi tanda tanya besar untuk itu. Nah itu, makanya saya udah berapa tahun itu nggak suka puasa, nggak suka sholat, nggak apalagi berzakat, buat apalah percuma lah gitu. Tapi Bang, memang Abang menuhankan sesembahan itu hanya untuk meminta. Enggak sih, cuma kan waktu saya lagi galau gitu istilahnya ya, nggak ada pegangan apa-apa. Kok yang didengar kesusah saya tuh ya Tuhan Yesus gitu. Hmm, Ya yang hasil udah doa dari GBN itu. udah mulai naksir lah ya ceritanya ya. Ya udah, abang cari tahu dulu aja. Cari tahu apa gimana, Pak? Cari tahu tentang Allah abang, cari tahu juga tentang Tuhannya orang Kristen. Udah sih, Hmm. malahan saya nganggap ini apa-apa aja nih. Tuhan Islam tuh nggak ada akhirnya gitu, Bu. Astagfirullah. Jangan gitu Makanya dong Mbak tadi bang. ngomong ke saya ateis, emang ada kemungkinan saya besok ateis nih. Hmm. Iya, nggak apa-apa. Ateis dulu cari tahu Tuhan. Tapi gitu ya bang ya. Ini kalau abang mau berlogika ya, Ya, Tuhan itu kan udah menciptakan kita. Pantaskah kita meminta lagi kepadanya? Hanya untuk masalah makan gitu, menyambung hidup gitu. Hal-hal yang perkara-perkara yang sebenarnya bisa kita lakukan. Tetapi sebenarnya yang kita minta itu lebih dari itu. Apa itu? Keselamatan setelah kita mati. Setelah mati kita ini mau kemana? Itu. Apakah setelah mati ini kita dihidupkan kembali dalam kekekalan atau tidak? Sebenarnya itu yang paling utama. Dari intinya kita menyembah sesembahan gitu. Bertuhankan sesembahan gitu loh. Jadi kalau ketimbangin ya bang, cari makan gitu, uang, apalah kebutuhan kita itu terlalu receh. Kenapa? Karena seandainya orang kaya sekalipun di dunia ini bang, ketika dia menghadapi ajalnya, semua hartanya itu nggak bisa menyelamatkan dia, nggak bisa memperpanjang jangka umur dia gitu loh. Tetapi Kristus itu menjanjikan apa kepada orang yang percaya kepadanya? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku dia akan tetap hidup walau sudah mati. Percayakah engkau? Kenapa? Karena setiap yang tinggal di dalam Kristus pasti akan dihidupkan kembali dan akan beroleh hidup kekal. Nah itu, jadi kalau sekedar yang abang minta adalah yang bersifat duniawi, itu kita nggak perlu punya Tuhan untuk bisa mendapatkan itu semua. Orang ateis sana lebih kaya-kaya bang. Tetapi apakah yang kita peroleh, yang kita capai itu bisa membawa kita kepada keselamatan? Apakah itu bisa membawa kita kepada kebangkitan? Nah itu sebenarnya tujuan manusia itu menuhankan Tuhan itu seperti itu. Maksud saya adalah gini ya, Bang Mr. Jaya. Jangan kamu menuhankan Tuhan Yesus karena acis. Karena kamu butuh kerja, kamu dikasih. Seolah-olah, oh ini baru Tuhan. Nah, andai suatu saat Tuhan tidak berkenan untuk kamu itu mendapatkan apa yang kamu inginkan, apakah kamu juga akan meninggalkannya? Nah, sama seperti imanmu yang sekarang. Karena kamu kira dia nggak bisa menjawab doamu, kamu tinggalkan cari Tuhan yang lain. Nah, akan ada kemungkinan juga Kristus nanti setelah kamu percaya dan kamu meminta sesuatu dan tidak dikabul, kamu akan cari Tuhan yang lain. Maka saya katakan Anda harus mengenal Tuhan itu dulu.
dengan baik dan benar. Gitu Bang. Jadi karena gini ya Bang, saya kasih tahu ya, ikut Kristus itu nggak mudah. Anda harus siap melepaskan segala-galanya. Itu baru ikut Kristus. Kenapa? Karena dia yang ilahi aja, dia melepaskan keilahiannya. Bukan melepaskan keilahian, melepaskan kemegahan yang harusnya dia miliki gitu. Makanya dikatakan di dalam Filipi 2 ayat 6-7, dia mengosongkan dirinya, tidak menganggap kesetaraan yang dia miliki itu sebagai hak yang harus dia pertahankan. Nah, kita yang ikut Kristus juga harus melepaskan itu. Kalau mau jadi Kristen tuh gitu Bang. Mau Kristen itu nggak mudah, kata saya. Dia yang ilahi aja rela tidak menganggap keilahiannya gitu loh. Rela tidak mempertahankan keilahiannya gitu. Dia bisa aja datang ke dunia ini ya 2000 tahun yang lalu dalam kemegahan seorang raja. Tetapi kenapa dia harus menjadi anak seorang tukang kayu? Menjadi seorang hamba. Dia juga mau mengajarkan kita harus melepaskan dunia ini. Kalau kita ikut Kristus, kita harus melepaskan semuanya. Ini yang namanya berserah. Sepenuhnya berserah kepada Kristus. Sanggup nggak? Karena yang saya lihat sekarang ini ya Bang ya. Ini fenomena yang luar biasa ya. Oh Tuhan ya jawab doa saya waktu saya minta kerjaan dijawab. Saya langsung pindah agama loh. Akan ada nanti kemungkinan kamu juga meminta kepada Tuhan Yesus lalu Tuhan Yesus bilang tidak, kamu cari agama lain. Nah ini kan apa? Kalian itu menuhankan Tuhan hanya dianggap sebagai babu pemuas keinginan duniawi kalian. Saya tidak mau orang Kristen itu punya anggapan demikian. Gitu. Jadi harus punya pengertian juga. Apa tujuan kita bertuhankan sesembahan kita? Itu Bang. Karena gini ya Bang ya, banyak yang orang ya udah percaya Kristus, tetapi dia tidak berakar dan tidak menghasilkan buah. Ketika ada badai menerpa, mati. Akarnya tidak kokoh, batangnya pun tidak kokoh. Ada angin yang meniup dia, langsung tumbang, pindah agama. Karena gini Bang, ketika kita sudah menerima Kristus dan mengenal Kristus, kita itu seperti benih yang tumbuh di tanah yang tepat, dan kita itu akan menguat akarnya. Ketika ada cobaan, kita ini memiliki pengertian, oh Tuhan itu lebih besar dari cobaan ini, sehingga kita nggak buru-buru pindah agama lain. Gitu. Jadi apapun masalahmu ketika kamu sudah percaya kepada Kristus, ya, anggaplah masalahmu itu lebih kecil daripada Tuhan. Maka apa? Tuhan akan memberikan kelegaan di dalam hatimu. Kelegaan yang dimaksud Tuhan Yesus itu bukan uang, bukan materi. Tetapi penerimaanmu akan pikul salibmu itu loh. Akan salib yang kamu terima itu. Gitu Bang, Mister. Ya saran saya, kalau Abang tadi kan udah lama ya ngikutin grup saya. Nah itu, ikutin aja terus belajar. Tiap hari saya ikutin Mbak. Good. Dari yang Berlogika, yang pagi sampai yang malam gitu. Tapi Abang sambil berdoa. Karena di Alkitab dikatakan orait labora. Belajar dan berdoa.